Halo, perkenalkan nama aku Arini Fatimah, NPM 17071020033. Di sini aku akan menjelaskan mengenai sedikit review dari media teknologi dan jaringan sosial. Apakah media dan interaksi memiliki hubungan? Mengapa keduanya bisa saling memiliki keterkaitan? Nah, media dan interaksi memiliki hubungan di mana media menurut benar merupakan suatu hubungan yang dilakukan antara dua orang atau lebih, sehingga individu satu mempengaruhi individu lainnya atau sebaliknya, seperti saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki. Sedangkan interaksi sosial menurut Young merupakan kontak timbal balik yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Jadi, interaksi sosial merupakan suatu hubungan yang dinamis, baik itu individu antar individu, kelompok antar kelompok, maupun individu antar kelompok. Selain itu, aspek yang mendasari interaksi sosial juga terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, komunikasi dapat menentukan keberhasilan, namun untuk manusia seringkali tidak dikuasai. Kedua, sikap, karena sikap cukup penting dalam hidup bermasyarakat. Dan ketiga, norma-norma sosial adalah nilai-nilai yang berlaku dan dipercaya oleh sekelompok masyarakat agar membatasi tingkah laku individu dalam kelompok masyarakat tersebut. Lalu motif penggunaan media yaitu informasi, di mana sekarang ini masyarakat modern dengan kecanggihan teknologi yang semakin mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan hanya melalui media seperti televisi, internet, email, dan sebagainya. Masyarakat luas dapat dengan mudah untuk memperoleh informasi atau menyampaikan informasi melalui media tersebut. Melalui media, kita dapat dengan mudah mencari berita atau informasi terkini, mencari bimbingan dengan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan, memuaskan rasa ingin tahu, dan lain-lain. Sedangkan identitas pribadi misalnya untuk menemukan penunjang pribadi, meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, kemudian integrasi dan interaksi sosial seperti memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain atau bahkan menemukan bahan percakapan dan interaksi. Lalu, penggunaan motif media juga sebagai sarana hiburan. Misalnya ketika kita sedang stres atau sedang ada masalah, kita bisa menggunakan media sebagai sarana hiburan untuk melepaskan permasalahan dalam diri kita, atau untuk bersantai. Misalnya kita menonton acara TV dengan tontonan yang menghibur seperti komedi. Selanjutnya, menurut Rogers, 1989 era media terbagi menjadi 4, yaitu media tulis di era Mesir kuno sekitar 2605 tahun lalu, sedangkan di Cina sekitar 3505 tahun lalu. Lalu media cetak oleh L.G. Gutenberg tahun 1450-an. Era media telekomunikasi seperti radio, telegraf, dan era media interaktif ditandai dengan perkembangan internet. Lalu mengenai media dan budaya populer pada era masyarakat konsumen. Nah, apa sih hubungan antara media dan budaya populer? Kenapa keduanya memiliki hubungan? Karena media dan budaya populer memiliki hubungan satu sama lain. Tanpa kita sadari, budaya populer telah masuk ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi dengan teknologi canggih, kita dapat dengan mudah mengakses semuanya. Hanya dengan melalui jejaring internet, hanya melalui handphone, kita dapat dengan mudah untuk mengetahui informasi yang ingin kita dapatkan. Di mana melalui media saat ini komunikasi tidak hanya melalui tatap muka, tapi jarak jauh juga dapat dilakukan dengan mudah melalui perkembangan teknologi dan informasi yang telah memperluasnya. Tanpa kita sadari, budaya asing masuk ke Indonesia seiring dengan pergerakan informasi dalam bentuk seperti gaya hidup, nilai, budaya, produk, dan sebagainya. Begitu juga dengan tren yang terjadi sebagai peran komunikasi dalam menyampaikan pesan, nilai-nilai, nilai-nilai kehidupan, dan ideologi yang mengandung fenomena berupa tren yang masuk dan berkembang di masyarakat Indonesia. Demikian juga
musik, film, majalah, dan TV merupakan media yang termasuk dalam budaya populer, karena melalui media tersebut dapat menyebarkan budaya populer kepada banyak orang. Begitu juga dengan perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang semakin pesat. Budaya populer tidak berhenti menyebar baik melalui TV, komputer, handphone, maupun internet. Selain itu, ditandai dengan bintang iklan, bintang film, dan penyanyi dalam mengkonsumsi budaya populer sebagai ikon budaya. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang terjebak dalam pemberhalaan budaya populer akibat kefanatikannya, karena budaya populer erat kaitannya dengan budaya konsumen yang dibangun di atas logika pasar. Mengapa disebut budaya konsumtif? Budaya populer memiliki agenda yang mengarah pada pembelian atau konsumsi yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang disebut masyarakat konsumtif. Nah, selanjutnya mengenai konstruksi realitas dalam media. Terdapat juga 4 kualitas komunikasi, yaitu komunikasi itu bersifat konsumtif, bersifat kontekstual, bersifat beragam, bahkan bersifat tidak lengkap. Lalu menurut Berger dan Luckman, masyarakat merupakan sebuah konstruk, bukannya realitas yang pasti, di mana media memberikan bahan-bahan bagi proses konstruksi sosial. Nah, makna ditawarkan oleh media namun dapat dinegosiasikan atau ditolak. Media berproduksi makna-makna tertentu, dan media tidak memberikan realitas sosial yang objektif, karena semua fakta adalah interpretasi. Nah, bangunan konstruksi sosial juga terbagi menjadi 2, yaitu pertama dalam konteks sosial, proses definisi dari realistis dan pengetahuan. Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif itu. Realitas sosial harus dilihat sebagai berwajah ganda, di mana dimensi objektivitas dan subjektivitas berbaur. Lalu apa aja sih tahap-tahap untuk menyiapkan materi konstruksi, dan tahap sebaran konstruksi selanjutnya mengenai tahap-tahap untuk menyiapkan materi konstruksi. Pertama, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Lalu kedua, keberpihakan semua kepada masyarakat. Ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Kemudian tahap sebaran konstruksi, di mana prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pembaca atau pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda media. Apa yang dianggap penting oleh media menjadi penting pula bagi pembaca atau pembaca. Selanjutnya, apa aja sih kepentingan framing dalam konstruksi realitas, di mana analisis framing digunakan sebagai strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Kemudian perspektif ini pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut, sehingga berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang legitimnya, objektif, alamiah, wajar atau tak terelakkan. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.